Saat kita menyambut kelahiran anak, sebenarnya buat seorang bapak, perubahan apa yang terjadi pada seorang bapak? Pada kondisi normal itu testosteron itu ya bisa membantu laki-laki mengatasi situasi depresi atau depression. Kalau pertanyaannya self-care gimana? Pastinya ada, karena gue sama Sesa tuh hidup berdasarkan rundown ya. Sebisa mungkin, walaupun meleset, paling nggak kita udah ada patokan dulu nih. Pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Female Radio. Apa kabar Femalicious? Ketemu lagi sama gue Ben Kasyafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah dalam kesekian kali kita berjumpa di Joy Parenting. Dan kali ini kembali kita akan ngobrol, kita akan sharing, kita akan berbagi cerita, pengalaman, ilmunya juga. Pastinya seputar parenting. Oke. Hari ini seru banget nih. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang semakin banyak pembahasan dan juga advokasi mengenai pentingnya memahami serta supporting mental health seorang perempuan saat bertransformasi menjadi seorang ibu. Padahal saat anak lahir bukan hanya para ibu saja yang terlahir kembali menjadi sosok baru, tapi juga para ayah. Dimana pembahasan mengenai struggles in fatherhood masih jarang sekali kita dengar. Jadi stereotip yang masih sering kita jumpai seakan-akan tuh memaksa para ayah adalah sosok yang kokoh, nggak boleh kelihatan sisi vulnerable-nya, nggak boleh rapuh, padahal ya sama aja bingungnya gitu kan, seperti pada saat ibu menjadi orang tua baru. Bahkan ini ada penelitian nih Femalicious. Jadi penelitian dilakukan di Amerika memperkirakan bahwa lebih dari 25% new dad mengalami depression. Gila nggak? Dalam rentang setahun pada saat pertama sejak sang anak lahir. Dan lebih sedihnya lagi, hampir seluruh case ini undiagnosed dan juga untreated. Jadi kayak ya udah berjalan begitu saja. Nah, di tengah naiknya kesadaran generasi kita nih tentang pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, rasanya penting banget kalau kita juga acknowledge struggle-nya para ayah yang sudah dilalui dalam entering fatherhood. Dengan punya pemahaman, harapannya kita bisa kasih support yang tepat, yang balance, nggak hanya bagi well-being para ibu, tapi juga buat kita nih, para babi-babi alias para bokap-bokap. Karena untuk menciptakan kualitas pengasuhan yang optimal juga perlu seorang ibu dan ayah sama-sama sehat, tidak hanya badannya, tapi juga dalamnya alias jiwanya. Nah, supaya benar-benar bisa kita mewakili suara hati para ayah, hari ini kita akan sedikit quotes boys talk ya. Ini seru banget tentang dinamika para ayah dalam welcoming fatherhood. Yang pertama, langsung aja ya, gue kenalin, ini ada Mas Aditya Warman Menaldi atau yang biasa disebut sebagai atau dipanggil Mas Iman. Yes. Halo Mas Iman, apa kabar? Selamat pagi Mas Ben, good morning, kabar baik Alhamdulillah. Kabar baik Alhamdulillah. Ini Mas Iman ini seorang psikolog dari SAU, yaitu Psychological Services, yang juga merupakan pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan satu lagi, seorang bapak, ini very invested dad katanya. Dari dua orang anak, ada Ai dan Arli, ada Mas Dipa Andika. Baik, Ben. Halo. Bapak Dipa, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabar, Ben? Baik ya. Dipa ini juga co-founder dari Ayah ASI Indonesia, founder juga dari HHH Corp. Pokoknya kalau disebut banyak banget deh, kasih juga mengenai, sering banget kasih sharing mengenai financial juga. Jadi, tapi hari ini yang kita tanyakan tidak seputar pekerjaan, tapi pekerjaan utamanya jadi seorang full-time dad. Oke, mungkin kita langsung aja nih, Mas Iman. Ini saat kita menyambut kelahiran anak, sebenarnya buat seorang bapak, perubahan apa yang terjadi pada seorang bapak? Kita ngomong secara saintifik deh. Nah, pada bulan-bulan terakhir kehamilan istri itu semakin dekat di waktu persalinan, buat bapak-bapak nih, yang memang sebetulnya memang ingin jadi bapak-bapak gitu ya, campur aduk nih. Gitu. Campur aduk tuh senang, bingung, susah, suka, dan seterusnya. Excited sebetulnya. Cuman deep down juga bapak-bapak ini ngerti, ketika anak saya lahir nih artinya saya udah langsung ganti status nih, jadi bapak. Secara psikologis saya naik kelas dong ya ini, dan ini naik kelasnya irreversible, nggak bisa dimundurin lagi. Begitu jadi bapak, ya udah jadi bapak. Psikis dan biologis saling memengaruhi. Pada saat-saat seperti itu level hormon testosteron laki-laki itu turun. Testosteron itu kan yang lebih ke aki gitu ya, lebih ke jantan, fight, ngasih lihat bahwa dia oke, keren, kuat, dan seterusnya. Tapi begitu masuk ke fase-fase ini, testosteron jadi turun dan muncul hormon prolaktin, vasopressin, dan beberapa hormon lain yang sifatnya jauh lebih caring, gitu. Jauh lebih compassion, lebih caring, lebih buat affectionate. Nah, pada kondisi normal itu testosteron itu ya bisa membantu laki-laki mengatasi situasi depresi atau depression.
Tapi dengan dinamika yang baru ini, maka mau nggak mau jadi agak berkurang nih kemampuan itu, sehingga laki-laki atau ayah pun juga rentan terhadap depresi. Belum lagi setelah kemudian anaknya lahir, banyak nih perubahan-perubahannya gitu ya. Tidur jadi kurang, apalagi kalau sekarang misalnya saya nggak bilang banyak ya, tapi mungkin sebagian besar parents baru lagi kesulitan ketemu sama ART, nggak punya ART, jadi mesti ngatur semua sendiri, artinya tenaga juga terkuras gitu-gitu ya. Sementara juga tuntutan pekerjaan terbanyak, artinya fisik tuh benar-benar amat sangat diuji ketika memang hari-hari pertama kelahiran itu. Tanggung jawab juga jadi banyak, dan jangan lupa urusan relationship dengan pasangan jadi berubah. Yang tadinya mungkin ngobrol lucu-lucuan, bisa pergi, even masih hamil pun juga istrinya, sekarang jadi mesti berubah gitu ya. Semua jadi musik ke anak tadi. Jadi dengan ulasan yang tadi barusan saya sampaikan, mudah-mudahan kegambar ya, kira-kira kenapa sampai si ayah ini juga menjadi penting untuk kita perhatikan kesejahteraan mental atau psikisnya, sehingga bisa tetap perform well sebagai individu dan juga sebagai ayah dan sebagai seorang suami. Karena kita bicaranya supporting group, kita nggak bicara kita sama istri doang, tapi kan a whole environment yang si anak ketemuin kan. Nah, konsistensi jadi tantangan buat lo saat itu ya. Tantangan terbesar di awal itu sih, karena gue tidak tinggal hanya berempat, ada. Ya sebenarnya orang yang baru lahir, pasti anak yang baru lahir, orang tua tuh kadang butuh partner kan. Partnernya selain pasangan pasti pengen ada orang tua, pengen ada mertua, pengen tahu. Yang kadang-kadang ya bisa jadi membantu, bisa juga menjadi tantangan. Bisa jadi bumerang gitu. Berarti kalau gue lihat sih lu pada saat itu lu cukup siap ya, secara lo sendiri dan istri ya. Dan saya selalu cukup siap. Siap-siapan ya, akhirnya alhamdulillah sih ya bisa dilewatin. Ini ada satu lagi nih, Mas Iman, aku mau nanya nih Mas. Ayah tuh bisa baby blues gak? Jadi pada awalnya gejalanya sama gitu ya, gampang baper, sedih, lebih emosional, gampang marah, sesak nafas dan seterusnya, itu secara fisik gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi 2-3 minggu, itulah udah jelas PPND tadi terjadi, paternal postnatal depression tadi itu gitu ya. Jadi dia merasa tidak berharga di sini. Maka kita perlu bantu untuk membantu supaya ayah-ayah ini tetap bisa sehat mental. Nomor satu, kalau memang nggak ada bantuan dari luar, ayah-ayah perlu sadar bahwa dia perlu lakukan self-care. Nah, itu tuh penting banget. Oke. Tadi ngomong soal self-care nih. Memang reality bites-nya kan, kalau gue sih pengalamannya dia begitu anak. Waktu mamanya Sienna hamil, oke, masih belum terlalu ini ya. Begitu lahiran, begitu gendong pertama kali tuh pas kalau di gue kan azan tuh, baru tuh, jadi bapak nih, itu kayak, nah dari situ, di dalam, di bagian dalam gue kayak mulai itu agak-agak kayak declining sedikit, pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul, apakah gue sanggup atau enggak, dan lain-lain gitu kan. Untuk kita tetap waras, kita perlu namanya katanya self-care, tadi kata Mas Iman, kita perlu untuk kayak menjadi diri kita sendiri. Lo ada kayak gitunya nggak, Dit? Lo waktu anak pertama lahir, situasi lo kayak gimana sih waktu itu? Secara ini ya, secara pekerja, secara cowok, secara apa? Ya lumayan kaget lah, namanya juga kita baru ya, nggak belajar, nggak ada apa ya. Ya buku mah banyak buat belajar, cuman kan ini pengalaman yang saya nggak ada ininya sama buku. Lupa semua lah apa yang dipelajarin, ibaratnya memang harus belajar sendiri dari nol lah gitu kan. Walaupun pengen banget. Kalau pertanyaannya self care gimana, pastinya ada, karena gue sama Sesa tuh hidup berdasarkan rundown ya, sebisa mungkin. Walaupun meleset, paling nggak kita udah ada patokan dulu nih. Pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain, waktu-waktunya. Walaupun ketika anak masih bayi, rundown tuh bisa berubah total sih. Karena kan dia mau nangis kan terserah dia punya rundown sendiri kan. Cuman paling nggak pakemnya kan kita udah ada gimana caranya nih bayi yang tadinya waktunya nangis atau tidur bisa sesuka dia, bisa jadi terjadwal. Gue tuh kan selalu punya hobi lah dari kecil. Intinya gimana pun caranya gue harus menyisakan waktu buat gue sendiri main sama hobi gue. Bukan cuma gue, bahkan istri gue pun gitu. Jadi kalau emang kita udah nyiapin waktu sendiri buat self care atau buat hobinya kita, udah sisihin aja, nggak ada masalah. Daripada lu stres
Bukan berarti Yes. kita jadi bapak itu 100% buat anak juga. Kita harus mikirin diri kita sendiri kan. Kalau kita Iya. nggak happy, jalan ini semuanya kan happy gitu sih. Betul. Balik lagi ke hubungan nih. Sekarang buat Mas Iman, gue mau bicara tentang dinamika relationship-nya nih. Salah satu yang paling berasa banget pas kita punya anak itu kan adalah romantic relationship sama pasangan kita kan. Semesta tuh emang kayak berputar tuh di sekeliling bayi kita. Kita yang muterin dia tuh, dia jadi kayak inti buminya lah, ibaratnya gitu, jadi mataharinya lah. Sehingga terbatas banget waktu, ruang, energi. Jadi kita kalau misalkan mau lebih deket, kita butuh kayak extra miles to keep the sparks alive. Padahal sebenarnya yang kita tahu nggak bisa enggak. Perlu ada effort juga kan untuk mempertahankan kualitas hubungan dalam pasangan. Nah, biasanya nih Mas, biasanya tuh implikasinya apa sih terhadap dinamika relationship antara kita sama pasangan pada saat anak tuh lahir, dan gimana tuh tips and trick cara-caranya supaya kita tetap bisa menjaga itu sparkle-sparkle tetap terjaga. Adanya makhluk baru ini mengubah cara kita juga berinteraksi dengan pasangan kita gitu. Jadi semua epicentrum dari dunia kita tuh langsung jadi ke anak kita. Nah, iya komunikasi itu penting sekali. Kalau tadi Mas Dipa ngomongin soal urusin diecast bentar ya gitu, dilap-lapin dikit, puter yang tadi parkir begini, parkir ke sebelah sana gitu ya, lalu puas gitu, happy gitu rasanya udah kan. Kalau itu diyakini bisa menjadi sebuah strategi self care, maka do it, lakukan. Sebelum saya masuk ke inti materi poin-poin apa yang perlu dibahas, artinya memang secara sadar kalau kita mau jadi seorang ayah, kita perlu lihat betul ya memang kita mesti berubah gitu. Jadi kalau kita kepentok, kita perlu hindari dorongan untuk nggak bisa nih kan, harusnya nggak kayak gini. Nggak kena tuh gitu, karena memang perubahannya pasti gede. Kalau kita sudah taruh di mindset di kepala kita bahwa ya udah ini yang memang bagian dari yang saya pilih, yang saya beli, maka kedepannya adaptasinya lebih mudah gitu ya. Adaptasinya apa aja, macam-macam, dari mulai nyesuaiin waktu, ngomongin soal self care, dan yang penting-penting seperti misalnya komunikasi sama pasangan. Kalau kita memulai dari kepala kita nih bahwa iya ini bagian dari perubahan saya, akan gampang kita, bukan gampang sih, lebih gampang untuk mulai ngomong sama pasangan kita. Bentar ya aku kayaknya perlu beresin urusan kerjaan dulu nih, tunggu ya, mungkin 2,5 jam sampai 3 jam habis sudah, nanti aku yang gantian, aku yang beresin si anak lagi. Jadi kita bisa ngomong baik-baik gitu ya, atau kita bisa nanya justru sama pasangan kita, apa yang bisa dibantu gitu, aku sekarang lagi punya waktu kosong nih. Hal-hal seperti itu karena kita sudah sadar duluan gitu ya, jadi kita belum ngomong sampai ke tips and trick, tapi ketika kita udah sadar duluan bahwa ini peran yang baru, maka menjalankan tips and trick jadi lebih gampang. Kalau ini dilakukan tapi dasarnya masih belum ngeh bahwa ini memang bagian dari peran saya sekarang, maka bisa-bisa speaking up suara kita itu menjadi lebih kayak egois justru. Aku maunya gini sekarang gitu. Jadi sementara akan berbeda kalau kita udah sadar penuh bahwa iya memang saya mesti berubah sih, nggak bisa enggak. Jadi menyampaikan nanti pada pasangan itu, baik itu komplimen, apalagi hal-hal yang sifatnya kritik atau koreksi, akan jauh terasa lebih baik. Sekalipun belum tentu juga diterima dengan baik sama pasangan kita. Kita nggak pernah tahu inti dari mereka itu apa. Nah, periode-periode awal memang menjadi amat sangat penting. Kita perlu sekali menjaga stabilitas diri kita tadi dengan self-care dan lain-lainnya. Kita juga perlu menjaga diri kita tetap sane dengan hal-hal yang kita bisa takar, bisa kita jaga dengan baik, termasuk komunikasi di dalamnya, dan seterusnya. Hal lain yang juga berpengaruh dalam kelahiran anak ini, antara lain misalnya kehidupan hubungan suami istri atau kehidupan seksual misalnya, itu pasti berubah banget. Bisa ngomongin soal mood di sini, soal waktu dan seterusnya. Itu menjadi hal-hal yang kalau kemudian kita tidak sadari bahwa memang ini berubah, kita munculnya jadinya marah-marah, jadinya sebel, jadi nggak suka. Tapi kalau kita sadar penuh dari awal, ini bagian dari peran saya sih, kita bisa ngomong baik-baik, ma gitu, atau nggak tahu apapun lah, babe gitu ya, panggilan pasangannya. Ketika memang ada kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual, ada penyampaian yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Lalu kemudian pembagian pengasuhan, pembagian urusan rumah tangga, itu juga yang akan menjadi lebih mudah untuk disampaikan, sekalipun mungkin nggak akan sempurna. Lalu kemudian perbedaan pola asuh, ini juga tiba-tiba menjadi meruncing. Tadinya saya dari pola asuh yang model A, pasangan modelnya B, nggak pernah kerasa karena kita nggak pernah ngomongin. Begitu anak muncul baru dia kelihatan beda, gitu kan? Muncul tuh friksi di situ. Lagi-lagi kita perlu
kalau buat saya sih tipsnya adalah mundur lagi ke belakang, cek lagi. Lu mau kan jadi orang tua gitu, lu mau kan jadi ayah atau ibu. Maka bagian dari menjadi ayah dan ibu yang pertama kali adalah ya lu mesti terima bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan yang terjadi di masa lalu atau sesuai yang ideal yang ada di kepalamu sendiri-sendiri ini. Menarik banget. Tadi tersebut juga mengenai peran nih. Tadi Dip, lo sempat bilang lo sama Sesa karena mungkin background lo orang event kali ya. Jadi lo bilang tadi, gue kan hidup by rundown nih. Tadi sempat bilang juga, Mas Iman pakai post-it apa segala macam. Lo pembagian tugas sama Sesa itu begitu, seteratur itu, seterencana itu untuk membagi peran. Udah dibagi peran, misalnya kayak pagi anak-anak sekolah, karena hubungannya kalau sekarang kan anak sekolah hubungannya ke teknologi kan. Ada masalah pasti gue yang harusnya jadi lo jadi teknisi provider ya. Selesai dia bikin PR, diutamain sama Sesa dulu, atau misalnya jadi bahkan mata pelajaran gue bagi tuh, matematika sama kamu ya, sama gue, kalau yang lain sama aku, oh ya oke. Jadi dibagi, tapi terlepas di luar itu ya kita harus siap dengan perubahan. Kalau misalnya ternyata yang tadinya udah semua di gue, tiba-tiba hari ini, besok kayaknya aku ada meeting mendadak, jadi untuk besok dipindah ke kamu dulu ya, oke. Udah sama begitu sebaliknya, dia besok ada meeting mendadak lumayan full, jadi gantian ke kamu ya, oke.